RI Cabang Rantepao. Persembahan ibadah live streaming melalui rekening Bank BPD Sulselbar Cabang Rantepao dari tanggal 19 September 2021 sebesar Rp415.000. Poin ke-12. Penataan bunga dalam ruangan gereja 3 Oktober 2021 sampai dengan Minggu 31 Oktober 2021 adalah PWGT kelompok pelayanan 6 dikoordinir oleh Koordinator PWGT kelompok 6 dan Ibu Penatua Elizabeth Nari. Atas perhatian dan pelayanan PWGT kelompok 6 diucapkan terima kasih. Poin ke-13. Berdasarkan keputusan rapat pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada hari Senin 13 September 2021, maka diputuskan sebagai berikut. 1. Ibadah tatap muka dimulai dilaksanakan pada hari Minggu 3 Oktober 2021 sebanyak 5 kali, yaitu pukul 6, pukul 9, pukul 11, pukul 16, dan pukul 18. Yang kedua, pengucapan syukur tahunan rencana akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Yang ketiga, ibadah rumah tangga akan dimulai bulan Oktober dengan pelaksanaannya diatur oleh majelis gereja kelompok masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang keempat, rapat evaluasi program dan anggaran Januari sampai Juni 2021 sedianya akan dilaksanakan akhir bulan September 2021. Berhubung proses verifikasi belum tuntas, maka rapat evaluasi program dan anggaran akan dilaksanakan pada awal bulan Oktober 2021. Yang kelima, verifikasi untuk semua bendahara di lingkup jemaat Rantepao sementara dilaksanakan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum diverifikasi, mohon hadir dalam minggu ini untuk diverifikasi. Poin ke-14. Pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia dilaksanakan pada hari Minggu 3 Oktober 2021 pukul 6, pukul 9, pukul 11, pukul 14, dan pukul 18 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi warga jemaat yang tidak mampu ke gereja. Harap dipersiapkan majelis gereja urusan diakonia kelompok masing-masing dan diharapkan majelis gereja kelompok mendampingi pelayan. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin ke-17. Poin ke-15. Berita duka. Telah meninggal Bapak DL Mangiri atau kakek Ai pada hari Kamis 23 September 2021 di rumah kediaman Malang. Jenazah almarhum DL Mangiri, sarjana hukum, sekarang berada di rumah kediaman di kelompok pelayanan 2 Jalan Benteng Batu. Segenap majelis gereja dan anggota gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Bapak almarhum DL Mangiri, sarjana hukum. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Tambahan warta jemaat. Telah meninggal Ibu Bontong Tolla, mertua dari Ibu Diaken Saptawati Buktu atau nenek dari Bapak Penatua Jisan Pakilaran pada hari Sabtu 25 September 2021 di rumah kediaman Sa'dan. Jenazah almarhumah Bontong Tolla sekarang berada di kediaman Sa'dan. Segenap majelis gereja dan anggota gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum Bontong Tolla. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggal. Demikianlah penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Tuhan memberkati.
Shalom, selamat sore Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan. Baik yang ada dalam ruangan gereja di sini maupun yang mengikuti ibadah ini secara virtual dari rumah. Segala kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang menyatakan diri dan kasih-Nya melalui penciptaan, penebusan, dan pemeliharaan yang sungguh mulia. Hanya oleh anugerah-Nya kita dimungkinkan hadir di rumah-Nya, bahkan secara virtual untuk memuliakan dan menaikkan syukur, serta menyaksikan kehidupan iman kita. Dalam ibadah kita pada saat ini, kita dituntun satu tema, yaitu iman dan doa. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita sama-sama berdiri, memuji, memuliakan Allah. Haleluya, pujilah Allah yang agung esa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Damai sejahtera dari Tuhan menyertai kamu juga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh insaf dan sadar di hadapan Tuhan bahwa kita semua berdosa dan bercelah. Dengan kesadaran itulah, di hadapan Tuhan kita mengaku bahwa kita sering menampilkan cara hidup yang tidak berkenan di hadapan-Nya. Hidup berkanjang dalam dosa. Mulut kita menyebut dan memuliakan Tuhan, tetapi hati kita masih menyimpan amarah, dendam, kesombongan, iri hati, dan dengki.
Kita sering menyebabkan hati orang lain terluka hingga akhirnya orang lain mengalami luka batin yang berkepanjangan. Kita seringkali tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Karena itu marilah memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan kami berlumuran dosa. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali, sebagaimana Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kembali dengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur 124 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 124 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, terpujilah penolong Israel, nyanyian Syara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup, maka air telah menghanyutkan kita, maka telah mengalir melingkupi diri kita. Terpujilah Tuhan yang baik, tidak menyerahkan. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. Jiwa kita terluput seperti burung. Jerat itu telah putus.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Amin firman Tuhan. Bersama-sama kita persiapkan bagian firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Ester pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Yakobus pasal 5 ayat 13 hingga 20. Dan dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 hingga 41. Sebelumnya kita siapkan diri, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, di hari Minggu yang kudus ini, dengan penuh rasa syukur sukacita, mempersembahkan diri kami, baik secara bersama dalam gedung gereja ini maupun secara virtual. Tetapi kami sungguh yakin dan percaya bahwa kami menyembah Engkau dalam roh dan dalam kebenaran. Kami tidak dibatasi dengan apapun di dalam Tuhan, sekalipun kami manusia terbatas. Dalam sukacita kami bersama saat ini, kami hendak diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Kami sungguh sadar, tiada kekuatan dan hikmat pada diri kami tanpa kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Menolong kami, menguasai hati dan pikiran kami, terlebih hamba-Mu yang terbatas dan rapuh ini. Namun Engkau layakkan, Engkau pakai untuk mau menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kebenaran firman-Mu. Karena itu bersabdalah kepada kami, para hamba-hamba-Mu siap membaca, dan kami sekalian untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang pertama dari kitab Ester pasal yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 demikian. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?"
Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula, tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu tita raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Amin. Yakobus 5 ayat 13 sampai 20. Firman Tuhan mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman adalah menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosa itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Injil Markus pasal 9 ayat 38 hingga 41. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita,
Ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air teh, air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Kure semangat po. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Salam kasih, salam sehat bagi kita sekalian, bagi yang ada dalam gedung gereja maupun yang mengalami ibadah secara virtual. Sekalipun kita masih dalam suasana terbatas, namun kita tetap merasakan hadirat Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan dalam kebenaran. Hari ini, di hari Minggu yang kudus ini, kita dituntun tema berdasarkan bahan utama kita, yaitu dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-20, iman dan doa. Kapatonganan na pasambayang. Jadi dua kata begitu singkat, iman dan doa. Dan tentunya berkaitan satu dengan yang lain. Dan dalam pemahaman Alkitabiahnya, dalam bahasa aslinya baik bahasa Ibrani, tefila atau tefilin, doa, atau dalam bahasa Yunani, bahasa Perjanjian Baru, doa syarat dengan makna. Di dalamnya mengandung arti meminta. Kalau selama ini kita memahami doa itu hanya meminta-minta, tidak ada bedanya kita dengan pemulung. Doa lebih dari itu, selain meminta. Juga doa berarti memeriksa diri kita dalam bahasa Toraya, kakak kale. Doa juga berarti kita datang mengaku dosa kita. Doa juga berarti kita curhat. Kita menyampaikan segala suasana hati kita kepada Tuhan, susah dan senangnya kita rasakan. Pertanyaan pentingnya, setelah kita memahami arti doa itu, maka kita akan mengatakan, ternyata doa itu luar biasa. Doa itu bukan hanya semata peraturan, aturan, perintah dari Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, berdoalah kamu demikian. Tetapi prinsip pentingnya adalah doa menyangkut hati dan motivasi kita. Doa bukan persoalan kata-kata.
semata. Tapi juga kalau kita berdoa, tentu juga kita tidak sembarangan apa-apa bang mentapukada. Yang jelas bahwa itu kita tidak sengaja. Kalau kita berdoa lalu keseleo, ya mungkin menjadi tertawaan manusia yang mendengarkannya. Tetapi Tuhan lebih tahu isi hati kita dan motivasi kita di dalam doa itu sendiri. Doa juga berarti memuji Tuhan, meminta petunjuk, bersyukur. Yang di dalamnya terdapat komunikasi yang akrab, yang intim dengan Allah tentunya. Dengan mengerti arti doa yang sebenarnya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya percaya bahwa tidak ada orang yang mengatakan saya tidak bisa berdoa. Amin. Semua yang hadir dalam ruangan ini, ya apalagi majelis, semua bisa berdoa. Karena doa adalah persoalan hati dan motivasi kita, bukan pada kata-kata kita. Nah, bagaimana dengan iman? Ini dua kata yang mesti kita pahami. Apa itu iman? Dalam bahasa aslinya mengandung arti bahwa iman adalah rasa percaya yang sungguh kepada Tuhan. Iman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki kepada Tuhan. Karena kita percaya dan dapat diandalkan. Dan itulah yang dimiliki Abraham, Bapa segala orang percaya. Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, belum kita lihat. Abraham pergi ke tempat yang tidak jelas alamatnya, tetapi ia beriman. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setelah kita memahami apa arti doa, apa arti iman, maka kita pun dapat melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Lalu timbul pertanyaan berdasarkan bahan utama kita. Seperti apakah doa yang benar itu? Yang tentunya ya dikaitkan dengan iman. Karena tentunya doa lahir dari iman. Bagaimana kita mau berdoa sementara iman itu kita tidak mengerti, kita tidak pahami, tetapi setelah kita memahaminya, maka dengan mudah kita lakukan. Dalam pengertian bahasa yang lazim, yang mudah sekali, yang sangat familiar kita pahami, doa adalah nafas orang percaya. Pernyataan ini bisa dikatakan cukup tepat. Doa adalah nafas rohani setiap orang percaya. Dengan pengertian itu manusia yang tidak bernafas dapat dikatakan tidak hidup atau mati.
Begitu juga dengan orang Kristen yang tidak berdoa. Bisa dikatakan mati secara rohani. Namun sangat disayangkan banyak orang Kristen yang tidak mengerti bagaimana caranya berdoa dan bagaimana meresponi setiap jawaban Tuhan. Tidak heran banyak orang bertanya, mengapa doa saya tidak didengar? Mengapa tidak terjawab? Pada kesempatan kali ini, kita akan memaknai, kita akan memahami bagaimana seluk-beluk mengenai doa itu. Doa siapa yang berkuasa? Itulah pemahaman yang keliru yang mesti kita luruskan. Atau kita mengatakan doa orang yang sedang bergumul, yang sedang menderita, itulah yang didengar Tuhan. Doa orang yang baik didengar Tuhan. Apakah benar demikian? Apa kata firman Tuhan? Doa siapakah yang berkuasa? Doa siapakah yang benar? Apakah kata-katanya atau orangnya? Mari kita dengar firman Tuhan yang mengatakan dalam Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Dan terlebih dalam ayat 16b, bahan utama kita saat ini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dari bagian firman Tuhan ini kita tahu bahwa doa yang berkuasa adalah doa orang benar. Bukan kata-katanya yang benar, tetapi orangnya yang benar. Seperti apa dia berdoa kepada Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang benar di dunia ini? Kita semua kok sadar bahwa kita orang berdosa, orang bercelah. Tidak ada orang yang suci di dunia ini, di bawah kolong langit ini kecuali Yesus. Tetapi karena kita menyadari doa orang benar itu adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Tidak ada orang yang benar, tetapi kita sudah dibenarkan. Menjadi umat pilihan Allah, menjadi anak-anak Allah. Kita diangkatnya menjadi anaknya. Luar biasa status kita. Jadi hamba dosa menjadi anak Allah. Bayangkan saja kalau seorang pejabat mengangkat kita sebagai anak angkatnya, luar biasa ya senangnya. Kalau kita disenangi bos di tempat pekerjaan, luar biasa. Apalagi ini kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan. Jadi doa setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi sangat besar kuasanya. Dan itulah yang terjadi, yang dialami oleh Elia dalam pembacaan kita tadi. Luar biasa. Dan juga itulah yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita mesti saling mendoakan dalam ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Akan menjawab pertanyaan. Dalam situasi mana kita berdoa? Jawabannya adalah dalam susah dan senangnya kehidupan ini. Benar kita lakukan demikian? Jangan nanti hidup kita terpuruk, nanti kita sedih, nanti kita susah, baru kita mencari Tuhan. Teladan yang luar biasa Tuhan Yesus sebelum memulai pekerjaannya,
Pagi-pagi benar, masih gelap. Ia pergi ke tempat sunyi lalu berdoa kepada Bapaknya. Waktu ia menderita di Taman Getsemani bergumul akan menghadapi penderitaan demi penderitaan. Dalam malam itu, ia terus berdoa. Sampai peluhnya menjadi titik-titik darah. Jadi jangan tunggu terpuruk baru kita berdoa mencari Tuhan. Jangan tunggu gagal baru kita datang mencari Tuhan. Atau nanti berhasil baru mencari Tuhan. Pun Tuhan Yesus telah memberikan teladan. Pun setelah menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun masih banyak orang mencari untuk disembuhkan, untuk mendengar pengajarannya, tetapi ia pergi ke tempat yang sunyi, menaikkan doa kepada Tuhan. Betapa pentingnya doa itu untuk kita lakoni dalam kehidupan kita hari demi hari. Apalagi ketika kita bergumul, sebagaimana pembacaan kita ini. Ketika kita bergembira, kita bersama-sama menyanyi. Ketika kita sakit, kita saling mendoakan. Ini sangat penting. Saat sekarang ini menjadi kesulitan saling mendoakan. Ya, maksud kami secara lain nama sakit itu rumah sakit anggota jemaat, ya kita hanya bisa melalui telepon, tapi itu pun cara yang mesti kita lakukan, saling mendukung dalam doa, saling menghibur satu dengan yang lain. Itulah gaya baru kita saat ini. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi yang paling penting di sini sekaitan dengan iman dan doa yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain adalah bagaimana isi hati kita di hadapan Tuhan. Apa motivasi kita datang kepada Tuhan. Kenapa penting kita berdoa? Bukankah Tuhan sudah tahu apa yang mau kita doakan? Bukankah Tuhan lebih tahu apa yang sedang kita alami, kita rasakan? Kenapa harus berdoa? Sebelum keluar dari mulut kita, sebelum kita memintanya, Tuhan lebih tahu. Supaya kita benar-benar merasakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Bahwa walaupun Tuhan sudah tahu apa yang akan kita doakan dan Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam isi hati kita, kita harus tetap berdoa. Pastikan diri kita senantiasa terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Yang sesungguhnya mudah saja kita lakukan, tetapi kadangkala dalam kehidupan kita menjadi sebuah hal yang ribet. Suatu hal yang sepertinya susah kita lakukan. Padahal sebenarnya dalam menyatakan hubungan kita dengan Tuhan, keintiman, keakraban kita dengan Tuhan, kita jalin kapan dan di mana saja kita berada tanpa butuh pulsa. Ya kan? Tanpa butuh paket. Apapun yang kita katakan tidak akan keluar dari jawaban bahwa apa biasa yang keluar dari HP kita kalau kita memanggil, bisa panggilan tidak terjawab ya. Ya. Kadangkala nada sibuk. Kadangkala tidak dijawab ya.
Kadangkala apa lagi yang kadangkala muncul? Itu sudah ada, kadangkala sudah full paket di dalam. Full internet, wifi-nya dan lain sebagainya. Tetapi masih ada jawaban yang tidak pasti. Nah, bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan di dalam doa, dalam iman, dalam pengharapan, dalam percaya kita kepadanya? Mengapa kita menganggap doa itu begitu ribet? Mengambil waktu. Karena apa? Lebih banyak kesibukan kita. Pikiran-pikiran, masalah-masalah yang menghantui hidup kita daripada dalam menyatakan hubungan kita kepada Tuhan. Karena kita lebih mengandalkan dunia ini daripada kadangkala mengandalkan Tuhan. Di kosarani kina, ya, aksesoris dunia lebih utama daripada Allah sumber segalanya dalam kehidupan ini. Padahal Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Doa merupakan hak yang istimewa yang Tuhan karuniakan untuk setiap umatnya. Kita dapat berbicara apa saja, kapan saja dan di mana saja, sebagai tanda bahwa kita benar-benar terhubung dengan Tuhan. Sebagai tanda bahwa kita benar-benar beriman hanya kepadanya, mengandalkan hanya Dia saja yang berkuasa dalam kehidupan kita. Mengapa kadang doa kita tidak terjawab? Karena mungkin salah motivasi. Misalnya ya, saya mau berdoa, Tuhan berikan saya pesawat. Tuhan tinggal bilang dari atas, "Hei, Bu Pendeta, mobil saja kau tidak tahu bawa. Apalagi kau mau pesawat." Karena mungkin saya hanya terdorong dengan nafsu duniawi saya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa saja memberikan pesawat kalau Tuhan mau. Dan juga tidak berarti bahwa kalau doa kita tidak terjawab, Tuhan tidak mendengar. Perlu kita introspeksi diri, mungkin ada salah dan dosa kita menjadi penghalang untuk menerima berkat Tuhan. Itulah muatan doa, unsur-unsur doa yang perlu kita perhatikan. Kita tak kakak-kakak itu kaleta. Kita akui segala dosa dan kesalahan kita, jangan kita sembunyikan lalu kita datang kepada Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan Maha tahu. Di hadapan manusia kita bisa saja berbohong. Di hadapan manusia kita bisa saja salah berdoa, salah kata-kata. Tapi Tuhan jauh lebih mengerti apa yang kita mau katakan. Saya mau berikan contoh, misalnya ya, katakanlah saya, daripada saya ambil contoh orang lain. Saya berdoa, Tuhan, saya berada dalam pergumulan. Anakku Tuhan, tolong. Ya, bagi Bapak Ibu pasti tidak paham. Anak yang mana? Anak saya ada 4 orang. Anak yang mana yang saya maksud? Pasti Bapak Ibu tidak paham, tidak mengerti apa pergumulan saya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Isi hati saya, pergumulan saya, motivasi saya berdoa di hadapan Tuhan. Intinya adalah bagaimana kesungguhan kita datang kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Elia
Siapakah Elia itu? Orang nomor 2 kah dari Tuhan Yesus? Atau sama dengan saudara dan saya? Elia sama saja dengan saudara dan saya. Dikatakan dalam ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia bisa saja mengalami duka cita, mengalami sakit penyakit, mengalami pergumulan. Juga mungkin pernah marah, pernah khawatir, pernah gelisah. Ya persis sama seperti kita. Tetapi yang mungkin yang membedakan adalah ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Doa Elia dijawab karena kesungguhannya. Begitupun ketika ia berdoa lagi, langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, benar, doa seperti apa dan yang bagaimana yang dijawab Tuhan? Ya, kita meminta dengan penuh kepercayaan. Sama seperti dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan apa? Menerimanya. Dan dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian juga kuasa doa nyata yang dialami oleh Mordekai, orang-orang Yahudi. Kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya dalam pasal 4, Ester pasal 4, mereka berpuasa selama 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, berdoa memohon kelepasan dari Tuhan. Dan dalam kesungguhan itu berpuasa berarti benar-benar sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Tuhan menyatakan kelepasan bagi orang-orang Yahudi, bagi Mordekai. Penghukuman, pembinasaan tidak terjadi bagi mereka, karena doa-doa mereka yang sungguh didengar oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu, mari dalam kehidupan ini, sebagaimana nasihat Rasul Yakobus menekankan bahwa doa tidak sekedar mengucapkan kata-kata yang indah terhadap Allah, melainkan sekali lagi doa adalah komunikasi 2 arah antara Allah dan anak-anaknya, kita semua. Kita dapat mengatakan bahwa doa adalah nafas iman orang percaya. Karena di dalam doa kita dapat menyampaikan segala isi hati kita kepada Allah. Dan persoalan jika kita tidak mau berdoa, berarti komunikasi kita dengan Allah terputus. Artinya kita mati secara rohani. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jelas muatan doa itu adalah bagaimana isi hati kita, bagaimana motivasi kita. Jangan kita salah berdoa. Jangan sampai ada anak muda yang sementara pacaran, melihat pacarnya orang cantik, ganteng, lalu berdoa, Tuhan, tolonglah supaya si A memutuskan pacarnya supaya saya yang
Itu sudah salah motivasi. Lebih parah lagi kalau orang sudah menikah karena suaminya orang ganteng, istrinya orang cantik. Ya Tuhan, tolong supaya ada perceraian di antara mereka. Saya tunggu jandanya, saya tunggu dudanya. Oh, itu salah motivasi. Jangankan sampai di surga, sampai di plafon ini pun tidak sampai. Karena sudah salah motivasi. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali dalam pemahaman yang benar tentang iman dan doa kita. Mari kita berteladan kepada Esther, kepada Mordekai, kepada orang-orang Yahudi yang sungguh-sungguh berserah berdoa kepada Tuhan. Juga dalam bahan utama ini kepada Elia. Luar biasa. Tuhan mendengarkan doanya bukan karena kata-katanya yang indah, yang puitis. Tetapi orang yang sungguh-sungguh berserah berdoa kepada Tuhan. Persoalan jawaban doa kita itu bukan urusan saudara dan saya. Itu urusannya Tuhan. Jangan berharap secara total bahwa apa yang kita doakan itu sudah pasti dijawab oleh Tuhan sesuai maunya kita. Ingat, Tuhan Yesus saja berdoa di Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini lalu daripada aku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendak Bapa yang di sorga. Itulah yang menjadi patron kita, menjadi pegangan kita. Ya mungkin apa yang kita doakan tidak sesuai dengan realitas, tidak sesuai dengan kenyataan yang kita alami, kita rasakan. Namun di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang lebih indah yang Tuhan siapkan. Yang mungkin saat ini secara kasat mata tidak sesuai dengan harapan dan doa kita. Tetapi di ujung sana Tuhan akan menyediakan yang terindah buat saudara dan saya. Tuhan akan menyatakan suatu saat inilah yang menjadi jawaban doa kamu. Kenapa saya tidak berikan ini? Karena ini akan berbahaya, ini tidak sesuai. Karena itu apapun jawaban doa yang kita alami, kita lakukan di hadapan Tuhan secara sungguh-sungguh, itulah yang harus kita terima di dalam iman, dalam pengharapan kita kepada Allah. Yang penting semuanya kita alaskan doa dan pengharapan kita bawa dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu, berdoa di dalam nama Yesus menegaskan bahwa dengan otoritas Yesus, Allah Bapa dan Allah Anak, dalam pekerjaan Roh Kudus yang memampukan kita menyampaikan isi hati kita walaupun kita tidak pintar-pintar berdoa, tapi Roh Kudus sendiri akan menyambungkan itu yang tidak jelas menurut ukuran kita manusia, tetapi Tuhan lebih tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan. Dengan demikian, mari dalam keyakinan, dalam iman kita kepada Tuhan, datang dengan iman dalam pengharapan, dalam doa yang sungguh kepadanya. Maka Tuhan akan nyatakan kuasanya, jawaban-jawaban doa itu di dalam kehidupan kita sesuai dengan rancangannya. Rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Karena itu tetaplah beriman apapun keadaan dunia, karena memang dunia akan segera berlalu dengan segala keadaannya. Tetapi iman yang ada pada kita, pengharapan kita, doa kita, kasih kita kepada Allah akan tetap kokoh dan kuat. Di dalam Dia kita mendapat dan mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari dalam saat teduh ini, setelah kita memahami arti iman dan doa, dengan demikian kita akan
terus terinspirasi oleh firman Tuhan ini, kita akan mengalami kuasa doa itu di dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan mungkin terkadang jawaban dari doa-doa kita itu kita tidak mengerti, tetapi pada akhirnya kita memahami dan menerima bahwa ujung-ujungnya adalah indah di dalam Tuhan. Mari berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Sejemput kita untuk berdiri bersama-sama menghayati, merenungkan pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan lewat pujian Aku Percaya. Jemaat yang sungguh dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membawa ungkapan syukur kita lewat persembahan. Karena itu firman Tuhan dari Mazmur 106 ayatnya yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai
Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita mendengarkan karena perjamuan kudus. Karena jika Tuhan berkenan, kita akan melaksanakan pelayanan perjamuan kudus sedunia pada Minggu 3 Oktober 2021 di setiap jam ibadah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah. Lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada perjamuan kudus hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami sujud menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Bersyukur atas kesempatan yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalamnya kami menikmati suatu persekutuan yang akrab, yang intim dengan Tuhan lewat ibadah kami saat ini. Kiranya apa yang kami alami dalam persekutuan ini berkenan di hati Tuhan. Terlebih firman-Mu telah kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Kiranya dapat menginspirasi kami untuk tekun dalam iman, dalam doa kepada Tuhan, dalam segala perkara kehidupan yang kami alami. Doa merupakan suatu kebutuhan hidup kami, nafas hidup kami. Karena itu ya Tuhan, berkatilah firman yang telah kami baca dan renungkan bersama-sama, kiranya menjadi bagian kehidupan kami hari demi hari. Demikian yang kami alami bersama-sama dengan segenap anggota jemaat-Mu. Baik di tengah-tengah jemaat Tuhan, di jemaat Rantepau maupun yang ada di luar jemaat Rantepau yang sedang mengalami pergumulan karena sakit penyakit,
Sebagaimana dalam warta jemaat ada 23 orang. Juga ada Bapak Ayub Toding Datu yang sakit di rumah. Ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Bapa, kami satu hati menaikkan pengharapan doa kami, mohon jamahan Tuhan untuk kesembuhan mereka. Juga bagi yang sedang bersukacita, berbahagia karena pertambahan usia pada jalan kehidupan masing-masing. Kiranya sukacita mereka melimpah naik kepada Tuhan. Bahwa semua itu hanya karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu bagi mereka. Agar supaya mereka semakin hari semakin bijaksana menghitung hari-hari kehidupan, menggunakannya dengan baik, melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Untuk orang tua kami yang lanjut usia, tetap kuatkan dan kokohkan iman mereka menjalani hari-hari hidup mereka dalam pengharapan kepada-Mu. Untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka, berikan sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Berkati dalam meniti pendidikan. Kiranya mereka semua meyakini bahwa masa depan itu sungguh ada di dalam Tuhan. Demikian yang sedang mencari pekerjaan, yang melakukan pekerjaan, apapun yang mereka usahakan, ya Tuhan berkati semuanya. Sehingga itu semua mendatangkan sukacita dan berkat untuk mereka pakai di tengah kelangsungan hidup ini. Terlebih mereka pakai selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk pelayanan sepekan, Tuhan memberkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Untuk pelayanan perjamuan kudus sedunia yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada Minggu 3 Oktober 2021 di setiap jam ibadah. Itu pun kiranya dapat berjalan karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Untuk persiapan sidang Sinode Am Gereja Toraja yang ke-25 pada bulan Oktober, kiranya berlangsung dalam kuasa, dalam tuntunan Tuhan. Untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, Tuhan tetap memberkati, mengaruniakan hikmat, bekerja sama dengan semua elemen masyarakat, secara khusus dalam menghadapi pergumulan bangsa, secara khusus di tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga dari almarhum Bapak D.L. Mangiri, keluarga almarhumah Ibu Bontong Tolla. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka menghadapi, menjalani masa kehilangan dan duka cita. Tuhan hiburkan mereka semua. Engkau tahu ya Tuhan seluruh keberadaan hidup kami. Apapun yang kami rasakan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Tuhan jamah hati kami, pulihkan kami dari berbagai macam pergumulan-pergumulan kehidupan secara pribadi dalam keluarga. Pun ketika kami mengalami sukacita, tidak ada yang tersembunyi. Sempurnakan kebahagiaan kami, sukacita kami, dengan menghitung berkat-berkat Tuhan yang tak terkira dalam hidup kami. Maka pujian akan meluap kami persembahkan kepadamu, sumber hidup, penjamin masa depan kami. Bapa dalam sorga, juga kami selalu datang menyatakan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang sudah kami berikan masing-masing. Tuhan lebih tahu isi hati kami, motivasi kami untuk menyatakan tanda ungkapan syukur. Karena begitu menyadari kami boleh menjalani hari-hari kami, menikmati segala kebaikan Tuhan itu bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, melainkan hanya kemurahan Tuhan. Kiranya berkenan di hati Tuhan menjadi sarana kemuliaan bagi nama. Peliharakan kehidupan kami lebih jauh sore menjelang malam ini dalam menjalani hari-hari kami. Kiranya kami semua yang menikmati persekutuan ibadah di hari Minggu pada jam ini dan pada ibadah yang sudah telah dialami tadi pagi,
Membuat kami terus bersukacita bersemangat menjalani hari-hari kami. Tekun dalam doa, dalam iman, sehingga kami dimampukan untuk melihat kuasa dan kebesaran Allah di dalam ketekunan kami berdoa kepadamu. Bapa di sorga, ini doa dan pengharapan kami, penyerahan diri kami kepada Allah. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, agar jangan menjadi penghalang untuk menerima semua yang baik, segala berkat yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami. Semuanya ini kami datang bawa kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sumber berkat dan keselamatan. Kami datang berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Jemaat yang sungguh dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita menyanyi kidung pujian, doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pergilah, nyatakanlah imanmu lewat kata dan perbuatan, sebab Roh Kudus dapat memimpin ke dalam kebenaran. Dan teruslah berdoa kepadanya, sebab doa orang benar mengubah segala sesuatu. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah yang akan mencurahkan berkat dan perlindungan di atasmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyian syukur kita, Tuhan tolonglah bangunkan iman.
demikianlah kebaktian kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.